Halo, selamat sore teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Doyan Anggara. Dan sore ini saya sedang di Pantai Menganti. Jadi ceritanya saya baru selesai. Baru selesai seminar di Yogyakarta. Dari kemarin hari Sabtu seminar di Jogja. Terus saya nginep semalam di Jogja. Siangnya langsung pulang ke Purwokerto. Tapi saya lewat Pantai Selatan. Jadi sekarang saya lagi mampir di Pantai Menganti. Jadi tadi pagi atau tadi malam gitu ya, ada beberapa teman-teman alumni yang DM saya tentang satu berita yang lagi lumayan heboh, yaitu tentang yang katanya fake mentor. Saya personally nggak tahu persis teman-teman itu fake mentor atau enggak, jadi ada beberapa teman-teman yang nanya pendapat saya. So, hari ini saya akan sharing perspektif saya, teman-teman. Jadi sekali lagi, nggak ada benar atau salah, teman-teman, karena kita semua itu selalu confirmation bias. Jadi itu yang perlu saya ingatkan di depan. Nggak ada kebenaran atau kesalahan yang absolut. Jadi semuanya cuma confirmation bias. Jadi kita ini sebagai manusia, kita selalu confirmation bias. Jadi kalau misalnya saya nggak suka sama satu orang gitu ya, teman-teman, maka saya akan cenderung mencari kesalahan-kesalahan dari orang tersebut. Dan kebaikan-kebaikannya jadi saya abaikan, saya kecilkan. Tapi kalau misalnya saya cenderung suka banget sama seseorang, ngefans sama seseorang, maka saya cenderung melebihkan, membesar-besarkan kebaikannya. Kalau dia punya kesalahan, kesalahannya biasanya saya maklumi. Jadi itu yang pertama yang perlu jadi pegangan kita semua, teman-teman. Doanya kita ini confirmation bias. Kita udah lihat lah dari zaman pilpres, dari zaman pilkada gitu ya. Jadi kalau kita udah nggak suka ya nggak suka aja. Mau dia melakukan berjuta kebaikan pun, di mata kita kebaikannya pasti karena ada maunya. Kalau dia melakukan sedikit aja kesalahan, buat kita besar-besarkan. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita udah suka banget sama seseorang, kesalahannya kita maklumi. Dari zaman pilpres, pilkada, dan banyak hal kalau teman-teman ngefans sama mentor atau apapun itu. So, itu catatan kita yang pertama, teman-teman. Jadi kalau ditanya, Mas Angga gimana pendapat Mas Angga? Pertama, teman-teman, saya personally percaya bahwasanya kita bisa belajar dari siapapun. So, kalau kita ngomongin tentang belajar, teman-teman, kita semestinya tidak menutup diri kita. Kita bisa belajar dari siapa aja. Kita bisa belajar dari orang yang mungkin nggak lebih jago dari kita di bidang tertentu. Kita mungkin bisa belajar dari kesalahannya mereka. Kita juga bisa belajar dari teman kita, dari guru-guru kita, dari siapapun. Jadi, pertama, idealnya kita nggak membatasin kita perlu belajar dari siapapun. Karena pada akhirnya teman-teman selalu ada hal baik yang kita bisa belajar dari. Jadi seburuk apapun orangnya, sejelek apapun orangnya, selalu ada hal baik yang kita bisa belajar dari. So, itu yang pertama. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang, wah orangnya nih, let's say Mas Angga lah, let's say Mas Angga nih penipu gitu ya. Atau suka anggaplah saya fake mentor lah, atau apapun. Mostly teman-teman, pasti dia punya nasihat-nasihat yang baik. Nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang berguna buat kehidupan kita. So, tugas kita bisa belajar dari. Yang penting adalah teman-teman kita tidak mengkultus individukan seseorang. Ada yang ngeliatin kameranya? Nggak apa-apa. Jadi yang penting kita nggak mengkultus individukan seseorang. Takutnya kalau kita mengkultus individukan seseorang, pertama nanti kita jadi membenarkan semua perbuatan dia. Dan yang kedua, kita cenderung denial kalau dia melakukan kesalahan. Ya kita semua manusia, so teman-teman, jadi semua orang make mistake. Jadi itu yang pertama, jadi kita bisa belajar dari siapapun. Yang kedua, saya belajar sepanjang karir saya belajar, gitu. Saya suka banget belajar, teman-teman. Kalau saya milih mentor, biasanya saya lihat adalah pilihan kata-katanya. Jadi salah satu guru saya pernah bilang, bahasa menunjukkan kasta. Jadi pilihan kata menunjukkan kasta. So kalau saya ketemu mentor gitu ya, biasanya yang pertama kali saya lihat itu adalah pilihan katanya. Jadi saya ingat dulu tahun 2018 gitu ya, teman-teman. Itu pertama kali saya belajar digital marketing. Pertama kali saya terekspos sama digital marketing itu 2018. Dimana waktu itu saya ikut kelasnya Ko Denny Santoso, kelas DM Elite gitu ya. Dan begitu saya ikut kelas DM Elite, detik itu juga saya tahu Ko Denny itu mentor saya. Saya harus belajar banyak dari Ko Denny, belajar habis-habisan dari Ko Denny. Kenapa saya tahu, teman-teman? Apakah karena materinya wow? Yes, materinya bagus banget. Materinya wow, tapi bukan itu yang bikin saya klik. Yang bikin saya klik adalah waktu itu ada peserta lain yang nanya ke Ko Denny. Orangnya angkat tangan, kok gitu. Saya mau tanya masalah traffic katanya. Ko Denny langsung noleh terus dia bilang, mungkin maksudnya mau nanya tentang traffic katanya. Karena traffic bukan masalah. Saya klik sekali. Habis itu ada yang nanya lagi gitu ya. Ko Denny itu susah. Nah, Ko Denny itu nggak pernah pakai kata susah, sulit. Dia ganti jadi tricky gitu. Jadi kalau tricky dia tertantang. Nah dari situ saya terus mulai, ngeri banget nih Ko Denny. Pilihan katanya semuanya positif gitu. Terus dia cerita tentang framework email yang dia kirim. Dia bilang, dia pakai kata ikuti gitu. Dia ada hari di mana dia pakai kalimat perintah, ada yang kalimat bukan kalimat perintah. Jadi dari pilihan katanya dan dari ilmunya saya tahu saya perlu belajar dari Ko Denny. So, salah satu hal yang saya nilai ketika saya lihat ada orang punya pencapaian di
di Instagram, di sosial media gitu, saya ngecek kata-katanya. Nah, biasanya kalau kata-katanya baik, biasanya orangnya mostly nggak 100% ya teman-teman. Ada orang yang mulutnya manis tapi jahat gitu. Tapi minimal kalau pilihan katanya menenangkan, pilihan katanya bikin kita semangat gitu ya, empowerment gitu ya, itu biasanya oke gitu ya. Karena saya cukup menghindari orang-orang yang suka merendahkan orang lain maupun diri sendiri. Jadi ada orang yang suka nyerang-nyerang orang lain, jelek-jelekin orang lain. Biasanya dia nggak lebih bagus dari orang lain, itu yang pertama. Yang kedua, kalau orangnya juga suka merendahkan diri sendiri, misalnya saya ini apa, saya ini cuman pengusaha kaleng-kaleng misalnya, atau saya ini cuman orang bodoh, saya ini cuman ilmuwan jalanan atau apapun gitu ya. Dia apa ya, berusaha merendahkan dirinya gitu. Biasanya saya juga nggak gitu suka. Karena personally saya nggak pernah lihat orang berilmu yang merendahkan dirinya. Atau misalnya suka nyerang-nyerang, menyalahkan keadaan, misalnya nyerang pemerintah, wah pemerintah nggak bener, wah segala macam gitu ya. Suka nyerang-nyerang pemerintah, atau wah negara bikin kebijakan hanya menguntungkan orang-orang tertentu aja. Nah itu biasanya saya juga hindari kalau milih mentor. Jadi dan yang ketiga teman-teman, yang paling penting juga adalah kita jangan ngorek-ngorek masa lalu dari mentor kita. Karena pada akhirnya kalau kita korek-korek masa lalunya ya semua orang pasti punya salah. Waktu itu Mas Rangga Umara yang punya Lele Lela pernah bilang, tidak ada orang gagal yang tidak punya masa depan. Dan tidak ada orang sukses yang tidak punya masa lalu. Jadi sesukses apapun orang itu, sebaik apapun orang itu, kalau kita korek-korek masa lalunya, ya mungkin ada aja kesalahannya. Kalau misalnya teman-teman cari-cari kesalahan saya di masa lalu, pasti ada. Pasti ada di mana saya di masa lalu berbuat kesalahan. Pasti ada saya di masa lalu yang mungkin merugikan orang lain juga gitu. Mungkin merugikan orang banyak. Mungkin karena waktu itu disengaja, mungkin karena waktu itu cuman karena keadaan kepepet dia harus do something yang mungkin akibatnya merugikan orang lain. So, kesalahan yang dilakukan oleh orang itu di masa lalu ataupun di masa mendatang di kemudian hari itu nggak bikin nasihat-nasihat dia yang baik jadi salah. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau misalnya teman-teman ngefans sama seseorang gitu ya, terus di kemudian hari dia do something wrong, itu nggak berarti nasihat-nasihat dia di masa lalu jadi salah. Atau misalnya gini deh, misalnya teman-teman ngefans sama saya nih, terus karena saya Mas Angga seorang forex trader yang saya sukai, yang saya ngefans berat misalnya. Terus suatu ketika teman-teman lihat saya lagi di klub gitu misalnya, terus teman-teman bilang, wah aku Mas Angga kok ke klub gitu. Nah, fakta saya ke klub itu nggak bikin trading plan yang saya ajarkan jadi salah. Nah gitu ya, jadi kesalahan yang dilakukan oleh mentor kita atau idola kita di masa lalu maupun di masa mendatang nggak bikin semua nasihatnya jadi salah. So, kita tetap bisa belajar dari siapapun, even dia penjahat sekalipun, even dia banyak melakukan kesalahan sekalipun, ataupun dia orang yang sangat berprestasi, orang yang sangat baik, kita tetap selalu bisa belajar dari. Tugas kita adalah ambil baiknya, kita implementasikan ke kehidupan kita. Kalau cocok kita pakai, kalau nggak cocok kita buang. Kalau cocok kita pakai, nggak cocok kita buang. Gitu aja. Kita nggak usah, jangan terlalu ngefans sama seseorang, jangan mengkultus individu seseorang, dan kata kuncinya, kita selalu bisa belajar dari seburuk apapun, sebaik apapun orang itu, kita bisa selalu belajar dari. Nah, tinggal yang teman-teman perlu pilih adalah inner circle-nya. Kalau belajar, teman, semuanya nggak perlu pilih-pilih. Kita bisa berteman dengan siapa aja, kita bisa belajar dari siapa aja. Tapi kalau inner circle, orang-orang yang kita spend most our time, gitu, kita habiskan sebagian besar waktu kita pengennya orang-orang tadi adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang sangat positif, orang-orang yang kalau kita ketemu kita jadi semangat, bukan orang-orang kalau kita ketemu kayak dikempesin gitu. Kan ada ya teman-teman, kalau kita punya teman, kita ketemu dia kayak rasanya dikempesin pes gitu. Nah, inner circle kita idealnya adalah orang-orang yang bertumbuh menuju area-area yang kita inginkan. Jadi kalau teman-teman pengen punya goals, pengen punya badan yang bagus, ya temenan inner circle-nya orang-orang yang badannya bagus. Kalau teman-teman pengen punya income yang lebih tinggi, inner circle-nya adalah orang-orang yang bertumbuh ke income yang lebih tinggi. Jadi sekali lagi pesan saya nih, conclusion-nya gitu ya teman-teman, kesimpulannya adalah dari siapapun kita bisa belajar dari, dan kita nggak perlu pilih-pilih teman, nggak usah ngejudge masa lalu ataupun masa depannya. Tapi untuk inner circle teman-teman, orang yang paling banyak menghabiskan waktu bareng teman-teman semua, mentor teman-teman semua, baru kita pilih orang-orang yang membantu kita selangkah lebih dekat ke impian-impian kita. Itu aja dari saya teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini dan klik tombol subscribe di bawah video ini. Saya Dwi Anggara pamit, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye!